Al-Quran dari Lauhul Mahfud tadi itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Berarti kan nunggu setahun berikutnya. Setahun berikutnya di tanggal 17 Ramadan itu baru diturunkannya dari Baitul Izza itu ke Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, kembali lagi dengan kita di channel Paguyuban Nur Ahad. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah bagaimana cara supaya kita dapat pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, masuk ke intinya. Tadi itu pengetahuan sekilas saja ya, masalah nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Jadi peristiwanya seperti itu. Jadi kita ajak ikut berpikirlah, memang adanya seperti itu. Makanya ada kata ulama itu dia mendapatkan Lailatul Qadar itu setiap hari, bahkan sebelum puasa. Kan begitu. Karena itu tadi, kalau memang dibilang itu turunnya tanggal 21 ke akhir, 10 hari terakhir, berarti kan itu sudah lewat. Berarti eh, turunnya, kalau memang benar ya, kalau memang benar seperti itu, berarti turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud tadi, itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Berarti kan nunggu setahun berikutnya. Setahun berikutnya di tanggal 17 Ramadan itu baru diturunkannya dari Baitul Izza itu ke Nabi Muhammad. Gitu. Nah, mungkin kalau ada yang bertanya-tanya, apa itu Baitul Izza? Baitul Izza itu adalah rumah ibadah bagi penghuni langit. Itu Baitul Izza. Seperti itu. Oke, masuk ke pokoknya ya. Jadi bagaimana caranya mendapatkan, ini cara pasti. Pasti ini, insya Allah pasti. Cara pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi sebetulnya begini ya, sederhana. Jadi setiap umat muslim yang taat, umat muslim yang taat. Jadi kita tidak bicara yang berlebihan ya, maksudnya yang harus berzikir, harus khatam Quran saat waktu bulan Ramadan secara terus-terus menerus sampai akhir Ramadan. Tidak itu, maksudnya yang taat yang standar aja, taat yang standar, taat yang standar itu ya yang menjalankan sholat 5 waktu minimal kan seperti itu. Itu saja pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar, pasti. Kenapa demikian? Ya karena eh, malamnya itu kan pasti. Kalau kalau sholat itu kan setiap hari, sholatnya setiap hari dalam dalam satu hari itu 5 waktu. Jadi apabila dia menjalankan itu saja, itu pasti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Gitu. Nah, perkara dapatnya tadi ibarat tabungan ya otomatis berbeda dengan mungkin orang yang ditambah dengan sunnahnya, ditambah dengan baca tadarus Qur'annya dan lain sebagainya kan gitu. Karena kemuliaan satu malam tadi dijelaskan seperti 1000 bulan kan gitu. Nah, kalau seandainya dia cuma menjalankan sholat saja, sholat yang fardu saja, berarti ya dia mendapatkan kemuliaan 1000 bulan berkaitan dengan sholat saja. Gitu. Ibaratnya sholatnya yang dia cuma semalam tadi dihitung 1000 malam atau maaf 1000 bulan kan begitu. Nah tapi kalau seandainya dia ditambah dengan tadarus dengan apa lain sebagainya, hitungannya akan seperti itu, akan meningkat, akan menjadi banyak. Otomatis dia lebih, ibarat kalau bisa kita umpamakan kayak tabungan, tabungannya lebih banyak, tabungan amal ibadahnya lebih banyak, kan seperti itu. Maka jangan khawatir, jangan bingung. Wah, gimana caranya? Tanda-tandanya Lailatul Qadar itu seperti apa? Nggak usah mikir tanda-tandanya seperti apa, jalani saja. Pasti dapat. Karena itu tadi janjinya Allah, ada satu malam
yang kemuliaan malam tersebut bagaikan 1000 bulan. Kan begitu. Kita menjalankan yang fardu saja itu pasti dapat. Jadi setiap umat muslim insya Allah pasti dapat. Kalau yang menjalankan ibadah sesuai dengan perintahnya Allah tentunya. Ya kalau cuma tidur saja nggak pernah berbuat baik ya, ya cuman itu yang gambarannya seperti itu. Jadi kadang-kadang orang itu terlalu sibuk memikirkan ciri-cirinya malam Lailatul Qadar itu seperti apa sih? Tanda-tandanya seperti apa sih kan begitu. Tapi tanpa tanpa diilmuin jadi kurang mungkin pendalamannya ke arah sana itu kurang gitu. Akhirnya dapatnya ya begitu saja. Jadi yang dikejar cuma ciri-ciri. Padahal kan yang ciri-ciri yang disebut itu kan di pagi hari itu anginnya tidak kencang, langit redup kan gitu. Lah itu fungsinya apa? Itu kan sudah kelewat. Ciri-ciri itu kan datangnya hari berikutnya. Jadi ibarat malam ini, malam Lailatul Qadar, tanda-tandanya, ciri-cirinya datang itu besok. Langit redup, angin tidak begitu ada, itu besok. Berarti kan udah kelewat. Terus fungsinya buat apa? Kan begitu. Kan nggak ada fungsinya. Nah, daripada begitu ya sudah. Kita imani saja itu pasti ada. Sudah kita jalankan ibadah. Minimal fardunya kalau bisa kita pertambah. Tadarusnya, baca Qur'annya, mungkin zikirnya, mungkin sholawatnya, mungkin apa. Supaya itu menjadi hal yang baik. Kenapa demikian? Supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Karena perlu diingat, satu hal cita-cita semua manusia yang meninggal dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, sampai hari ini, sampai akhir zaman, cita-citanya cuma satu, pengen kembali hidup lagi dan memperbaiki amal ibadahnya. Itu saja. Makanya jangan sampai menyesal. Selagi bisa, selagi ada kesempatan, pergunakanlah sebaik mungkin, sebisa mungkin yang kita lakukan. Supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan, silakan. Gini Mas, kan banyak tuh yang berbondong-bondong buat mencari yang namanya Lailatul Qadar. Sampai yang tadinya niatnya hanya sekedar buat sholat sunnah kayak tobat ataupun sholat tahajud, itu karena ada iming-iming bahasanya pengen ketemu Lailatul Qadar jadi mencari-cari. Menurut sampean, apa perlu kita sebagai manusia kayak seperti itu mencari-cari yang kita sebenarnya nggak tahu, hanya ciri-cirinya saja cukup? Jadi kalau mencari dalam kategori kita cuma mencari-cari tandanya, itu tidak perlu. Maksudnya, wah kita cari-cari nih, tapi tidak tanpa kita perbaiki diri ya. Maksudnya tanpa kita perbaiki ibadahnya, tanpa kita perbaiki zikirnya, tanpa kita perbaiki baca Quran, tadarusnya, tanpa kita perbaiki itu kita cuma mencari, yang kita cari cuma ciri-cirinya saja. Kayak tadi saya sampaikan itu ya saya rasa nggak perlu, nggak ada gunanya. Cuman kalau bahasa yang kita pakai mencari tadi dengan dilambari, dilandasi dengan iman, berarti kan kita lakukan. Ya itu tadi, kita kuatkan fardunya, kita tambah sunahnya, kita tambahin lagi tadarus, baca Quran, zikir, dan lain sebagainya, sholawat lain sebagainya, itu baik-baik saja. Itu bukti kalau orang tadi iman, iman akan janjinya Allah, iman akan keputusan yang sudah Allah berikan. Kan begitu. Itu baik. Orang yang mau melakukan itu kan karena dia percaya. Kan gitu. Kalau dia tidak percaya, tidak mungkin dia mau melakukan. Karena tidak percaya. Kan gitu. Berkaitan dengan tidak tahu ataupun kita tahu, yang perlu kita imani ya satu tadi, itu pasti ada. Itu. Perkara pasnya kapan, hari ini atau besok dan lain sebagainya, tidak perlu kita pikirkan. Yang penting kita jalani ibadah dengan baik. Gitu. Makanya itu melatih diri kita. Nah kalau seandainya begini ya, seandainya Lailatul Qadar itu dikasih tahu, oh nanti di tanggal 25, ya otomatis selain tanggal 25 orang tadi kan semau-maunya sendiri. Ibaratnya ya sholat ya secukupnya, tidak tepat waktu dan lain sebagainya, tidak tadarus, tidak sholawat, tidak zikir dan lain sebagainya. Pas di malam tanggal 25 baru berlomba-lomba kan gitu ya. Itu kan apa ya? Membuktikan basyariahnya manusia itu sangat lemah gitu.
Tapi dengan diberitahu kalau malam Lailatul Qadar itu pasti ada, otomatis kan dia dimulai dari memperbaiki diri dari awal, dari tanggal-tanggal awal, 1 Ramadan sampai dengan selesai. Bahkan insya Allah kalau dia sudah terbiasa, setelahnya pun dia akan menjadi manusia yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Semua karena kehendak Allah. Seperti itu. Kalau buat orang yang bisa merasakan, maksudnya banyak yang saya dengar tuh Mas. Jadi banyak orang yang bisa merasakan kedatangannya Lailatul Qadar dan dia bercerita katanya dapat Lailatul Qadar dan bisa melihatnya. Apa itu benar? Kalau dilihat itu ya kategorinya bagaimana ya? Maksudnya dia lihat itu apa dia melihat sinar dari atas turun atau bagaimana kan gitu. Nah, itu susah didefinisikan ya. Intinya kalau memang dia bisa merasakan, walaupun dia bisa merasakan, seandainya benar atau tidak benar. Kalau masalah bisa merasakan kan kemungkinannya cuma dua, benar dan tidak benar. Maksudnya itu benar-benar Lailatul Qadar atau cuma perasaannya saja karena dia merasa nyaman dan saat ibadah gitu. Ya itu tidak usah diceritakan kemana-mana kan gitu. Karena ya, wah saya mendapatkan Lailatul Qadar loh. Yang lain juga dapat, tidak cuma yang bilang saja, yang lain juga dapat. Tidak cuma yang ngomong tok. Makanya saya bilang tadi, yang menjadikan kualitas tadi adalah amal ibadahnya. Yang bilang tadi, oh tadi saya semalam dapat Lailatul Qadar, tahunya cuma sholat fardu doang. Yang diajak ngomong, tadarus, Quran, sholawat, zikir, ya lebih banyak yang diajak ngomong dapatnya daripada dia. Dan begitu. Jadi yang penting itu adalah amal ibadah kita, perilaku kita, perbuatan kita, itu yang utama. Jangan cuman, makanya saya bilang tadi, semua itu pasti dapat. Jangan kok terus saya dapat kamu tidak. Enggak, asalkan menjalankan perintah Allah, menjalankan ibadah sesuai dengan aturan, insya Allah semuanya dapat. Seperti itu. Baik. Ada yang lain? Cukup. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Saya ingatkan yang terakhir kali, saya senang sekali mengingatkan ini. Saya ingatkan pada teman-teman semuanya, kebenaran yang hakiki itu hanya hak milik Allah. Manusia, saya dan mungkin teman-teman semuanya, ya hanya sekedar menyampaikan apa yang kita ketahui berdasarkan kemampuan ilmu yang kita dapatkan. Hidayah datangnya dari Allah. Maka dari itu, apabila ada salah tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.